Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aam dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil mini riset kelompok kami. Yang mana mini riset kelompok kami berjudul Peran Komunitas Lokal dalam Memperdayakan Penyandang Disabilitas. Boleh di next slide. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Bunga Anissa Safitri, terus ada Muhammad Fauzan Budiman, lalu ada Herlita Anggraini, ada Raisi Farahmania, yaitu ketuanya, terus ada Gretel Renata. Boleh di next lagi? Oke, sebelumnya, sebentar. Oke, saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama itu saya akan membacakan konsep disabilitas. Nah, menurut Utawi 2019, penyandang disabilitas adalah sekelompok individu dalam keterbatasan dan yang dapat menghambat kontribusi serta peran mereka dalam seharusnya dalam bersosialisasi dan bermasyarakat di lingkungan sekitar. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita, penyandang disabilitas seringkali masih menghadapi banyak keterbatasan untuk berpartisipasi penuh di masyarakat kan. Tapi sebenarnya mereka tuh juga punya hak dan potensi yang sama seperti individu lainnya. Oke, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berisikan tentang pemahaman hak asasi manusia, khususnya individu yang memiliki disabilitas menjelaskan bahwa dalam pasal 4 ayat 1 dalam pasal 4 ayat 1 terdapat berbagai ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Nah, terus, menurut Siregar dan Purbantara 2020, pemberdayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan ketika suatu individu ingin membantu individu lainnya dengan penyandang disabilitas. Pemberdayaan ini juga sangat berguna dalam mengurangi jumlah ketidakmampuan suatu individu dalam rangka membangun kelompok sosial yang ramah dalam masyarakat. Maka dari itu, fokus utama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang memang mereka butuhkan dan memang hak mereka menerima sebagai manusia. Itu sebabnya penting banget bagi kita untuk memahami konsep disabilitas dan bagaimana cara kita memberdayakan mereka dengan sama dengan individu lainnya yang sudah diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang dalam praktiknya juga masih sering kesulitan untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang setara. Melalui adanya konsep pemberdayaan ini diharapkan mereka bisa lebih mandiri dan terlibat aktif dalam kehidupan sosial. Jadi pemberdayaan ini bukan hanya soal membantu, tapi juga tentang bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, ramah, dan menghargai perbedaan. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami gunakan itu yang pertama, bagaimana penerapan konsep pemberdayaan dalam konteks komunitas disabilitas dalam penggunaan media sosial. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara pemberdayaan komunitas lokal dan inklusi sosial bagi individu yang dengan penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir, apa saja kesenjangan antara penelitian terdahulu dengan kaitannya antara peran komunitas lokal dalam pemberdayaannya pada penyandang disabilitas. Boleh di next slide lagi? Oke. Selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuannya ini nggak jauh beda dari rumusan masalahnya. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan antara konsep pemberdayaan dalam konteks komunitas lokal dan disabilitas pada penggunaan media sosial. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan atau keterkaitannya antara peran pemberdayaan, komunitas lokal, dan inklusi sosial bagi individu penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui apa saja kesenjangan yang ada antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru, serta apa saja kaitannya antara peran komunitas lokal dan pemberdayaan pada penyandang disabilitas. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pasti kita mau para pembaca yang nantinya akan membaca mini riset kelompok kami
dia dapat membantu dan menambah informasi kepada para pembaca tersebut bahwa pemberdayaan individu yang memiliki kondisi disabilitas dalam masyarakat sosial adalah suatu hal yang sangat penting, yang bertujuan untuk membantu mereka agar tetap mendapatkan hak asasi manusianya dalam lingkungan sosial. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk memberitahu kepada para pembaca bahwa banyak sekali hak-hak yang wajib didapatkan pada setiap individu, terutama pada individu penyandang disabilitas, dan juga agar tidak ada lagi diskriminasi uh, antara hak individu biasa dengan individu disabilitas. Kalau dilihat lebih dalam lagi, penelitian ini juga punya nilai yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana seharusnya kita memandang individu yang memiliki disabilitas. Lewat penelitian ini, kami juga sangat-sangat berharap untuk tidak adanya lagi diskriminasi antara individu biasa dan individu dengan penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke kajian teori, yaitu yang pertama ada teori pemberdayaan. Nah, teori pemberdayaan ini tuh ngejelasin tentang proses bagaimana individu maupun kelompok mendapatkan kekuatan, kontrol, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai keterbatasan sosial yang mereka hadapi. Pemberdayaan ini tuh bukan hanya sekedar memberikan bantuan atau fasilitas gitu, tapi lebih kepada membangun kemampuan agar seseorang itu bisa mandiri dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Nah, kalau menurut Siregar dan Purbantara pada tahun 2020, pemberdayaan ini tuh bertujuan untuk mengurangi ketidakmampuan sosial melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, partisipasi aktif, dan serta penguatan kapasitas diri. Nah, lalu ada pemberdayaan disabilitas. Dalam konteks penyandang disabilitas, teori pemberdayaan ini tuh sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial. Melalui pemberdayaan, penyandang disabilitas ini diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan mengurangi ketergantungan terhadap orang lain gitu, sehingga mereka dapat berkontribusi aktif di masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan di Sobah tahun 2018, pendekatan ini tuh menempatkan penyandang disabilitas bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai penggerak utama yang menentukan arah pembangunan sosial. Jadi pemberdayaan itu harusnya menempatkan kelompok disabilitas sebagai subjek yang aktif gitu, bukan hanya objek belas kasihan. Boleh di next slide. Selanjutnya ada prinsip efektif pemberdayaan. Pemberdayaan yang efektif itu harusnya bersifat partisipatif dan berbasis komunitas. Artinya seluruh proses itu harus melibatkan masyarakat secara langsung agar menumbuhkan rasa percaya diri, solidaritas sosial, dan kemandirian ekonomi. Selain itu dibutuhkan juga tuh dukungan lintas sektor, yaitu mulai dari pemerintah, lembaga sosial, hingga masyarakat umum yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dukungan tersebut itu penting untuk membuka akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang sesuai dengan potensi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada dampak dan tujuan akhir dari pemberdayaan ini. Nah, teori pemberdayaan ini tidak hanya menekankan pada kemandirian individu, tapi juga pada terciptanya sistem sosial yang lebih adil dan inklusif. Nah, melalui pemberdayaan yang menyeluruh, persepsi terhadap masyarakat terhadap disabilitas itu dapat berubah dari rasa belas kasihan sampai menjadi penghormatan terhadap kemampuan dan kontribusi mereka kayak gitu. Dengan begitu, penyandang disabilitas ini tuh dapat berperan aktif, produktif, dan berdaya dalam kehidupan masyarakat. Oke, boleh di next slide. Oke, pada slide ini kita ngebahas teori komunitas dan modal sosial. Nah, komunitas ini tuh dapat dipahami sebagai kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan nilai, pengalaman, dan juga tujuan yang sama. Komunitas ini tuh berfungsi sebagai wadah interaksi dan kerjasama yang memperkuat rasa persatuan serta saling mendukung antar anggota. Selain itu, komunitas itu berperan penting bagi penyandang disabilitas karena menjadi ruang untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan rasa percaya diri mereka melalui kegiatan bersama yang bersifat inklusif. Nah, selanjutnya dalam konteks teori modal sosial, Putra tahun 2019 itu menjelaskan kalau misalnya modal sosial itu mencakup jaringan, kepercayaan, dan norma kerja yang
norma kerjasama yang menjadi dasar hubungan antar individu. Model sosial ini memungkinkan antar komunitas saling memberi dukungan moral maupun material, serta memperluas akses terhadap informasi dan peluang. Nah, dengan adanya kepercayaan sosial yang kuat itu, komunitas itu dapat berfungsi sebagai kekuatan kolektif yang berkelanjutan. Lanjut, boleh di next slide. Selanjutnya ada peran komunitas itu sendiri. Nah, komunitas ini tuh berperan sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dengan berbagai sumber daya dan kesempatan. Melalui hubungan sosial yang kuat, komunitas itu dapat membuka akses terhadap pelatihan, pekerjaan, dan dukungan sosial. Selain itu, pemberdayaan itu tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga kekuatan solidaritas dan jaringan sosial yang tumbuh secara alami di masyarakat. Artinya, semakin luas ikatan sosial dan rasa percaya di dalam komunitas, semakin besar pula kemampuan komunitas tersebut untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kemandirian bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep disabilitas dan inklusi sosial. Nah, disabilitas ini kalau dirangkum berdasarkan definisinya menurut KBBI dan WHO, disabilitas itu dapat didefinisikan sebagai kondisi fisik atau mental yang membatasi kemampuan seseorang dalam beraktivitas dan berpartisipasi di masyarakat. Nah, disabilitas itu merupakan fenomena yang kompleks karena disabilitas itu melibatkan interaksi antara kondisi individu dengan lingkungan sosialnya. Makanya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, inklusi sosial itu penting banget perannya. Nah, inklusi sosial sendiri didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Nah, apa sih pentingnya inklusi sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas? Yang pertama, inklusi sosial itu dapat menggeser pandangan dari sekedar keterbatasan menuju potensi. Selain itu, memastikan hak dan keterlibatan penyandang disabilitas di masyarakat. Lalu mengurangi diskriminasi, stigma, dan marginalisasi. Selain itu yang terakhir, memberikan akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas pada dunia pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Oke, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada tinjauan penelitian terdahulu. Jadi di sini ada 3 penelitian yang juga membahas tentang pemberdayaan penyandang disabilitas. Yang pertama itu ada penelitian dari Shobah. Penelitian dari Shobah pada tahun 2018 ini judulnya itu adalah pemberdayaan penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. Dan hasil utama dari penelitian ini adalah bahwa telah dilakukan berbagai upaya untuk pemberdayaan penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur, namun hasilnya belum menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini namun hasil itu menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini masih terkendala terhadap proses pengambilan kebijakan terkait isu kesejahteraan mereka para penyandang disabilitas. Dan keterkaitannya dengan penelitian yang sekarang adalah penelitian ini juga membahas tentang program pemberdayaan, namun bedanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara penelitian yang akan kita lakukan akan dilakukan untuk komunitas lokal. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Batu Rangka, Kaoan, dan Singkov pada tahun 2019 yang berjudul Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas, yang hasil utamanya adalah mengkaji bagaimana peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai peran fasilitatif, edukatif, dan juga teknis yang berjalan cukup baik, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang belum diberikan secara merata kepada para penyandang disabilitas. Di sini keterkaitannya pun juga sama dilakukan oleh pemerintah, sementara kita melakukan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas lokal. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Takwa Rohmah, Riono, dan Setiawati pada tahun 2017 yang berjudul Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo, dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga, yang membahas tentang peran pemuda dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas, terutama dalam sektor ekonomi, yang menunjukkan adanya keberhasilan
peran dari para pemuda Karang Taruna dalam mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk membantu penyandang disabilitas mencapai kesejahteraan mereka, dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ini berhasil memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan penyandang disabilitas. Namun meskipun berhasil, kondisi ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas di desa tersebut masih tetap berada pada garis kemiskinan. Dan di sini keterkaitannya dengan penelitian kami adalah pemberdayaan ini dilakukan oleh Karang Taruna, di mana Karang Taruna bisa disebut sebagai komunitas lokal dan akan namun masih belum diperdalam lagi. Sehingga pada penelitian kami akan lebih memperdalam tentang bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan oleh para komunitas lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya dari tinjauan literatur yang sudah kami lakukan, kami menganalisis apa aja kesenjangan yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan penyandang disabilitas itu sudah dilakukan terutama oleh pemerintah dan dinas sosial. Namun, masih belum optimal hasilnya karena masih terdapat keterbatasan akses, pemerataan program, dan efektivitas pelaksanaan. Nah, selain itu, terdapat juga penelitian yang menyoroti peran Karang Taruna dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas yang ternyata cukup berhasil, tapi tetap saja masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas secara signifikan. Karena itu, dari penelitian yang sudah kami tinjau, kami temukan kesenjangan bahwa penelitian terdahulu lebih berfokus pada lembaga pemerintah. Selain itu, peran komunitas lokal dalam pemberdayaan penyandang disabilitas masih belum banyak diteliti. Nah, dalam penelitian ini kami berfokus untuk menelaah peran komunitas lokal secara lebih menyeluruh dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.